Kan sedikit mengulas tentang cara membuat ini umpan kelapa. Nah, di sini ada dua kelapa. Yang kanan ini yang saya ketuk-ketuk ini yang tua. Ini kan nampak coklatnya coklat tua. Kalau yang ini coklat muda. Dan kalau diginikan ini keras. Kalau yang ini lunak. Nah, dua kelapa ini fungsinya berbeda. Kalau yang ini nanti yang ditancapkan di kail, kalau yang ini yang keras, yang tua itu buat ngebom, karena yang tua itu lebih awet. Kalau di rajang atau dipotongi buat bom itu nanti bisa lebih awet. Nah, ini untuk contoh bomnya. Bomnya itu dipotong kotak-kotak seperti ini, kecil-kecil. Untuk besarnya itu disesuaikan saja sama kolamnya. Misal kolamnya dalam itu lebih bagus, potongannya itu tadi agak besar. Jadi nanti dia kan otomatis kalau besar itu agak berat, turunnya ke bawah itu cepat. Tapi kalau kolamnya tidak begitu dalam, nanti segini kecil-kecil gini tidak apa-apa. Ini misal buat kolam 130 cm sampai 150 cm masih rekomen. Tapi kalau kolamnya lebih dari itu lebih bagus dibesarin dikit, jadi nanti lebih cepat turunnya. Nah, ini yang mudah nanti ditulup pakai alat ini, jadinya seperti ini. Nanti saya contohkan. Nah, ini berbentuk tabung ya. Nah, mari dicontohkan. Pertama-tama siapkan pisau. Nah, ini pisaunya buluk tapi tajam ini karena tipis. Ini disah, dibikin tajam dulu. Oh iya, cara bikin bom itu enaknya ini kan kelapa itu melengkung ya karena bulat. Itu diambil sisi yang lurus, dipilih. Nah, ini kan kalau gini lurus, enggak melengkung. Keuntungannya nanti ketika motong itu bisa lebih presisi. Nah, ini kan lurus ini. Nah, ini kelihatan kan bibirnya kelapa ini lurus. Beda kalau seperti ini. Nah, ini kan ngapal atau nekuk. Nah, itu nanti perbedaannya seperti ini. Ketika dipotong itu, bentar ya, enggak begitu kelihatan. Nah, ini buat sampel dulu. Sama perbandingannya ini yang bengkok. Nah, ini ketika dipotong kan nanti tebal sisi. Kalau ini bisa langsung rata, bisa langsung berbentuk stick. Contohnya seperti ini. Walaupun itu hanya tepi ya, jadi sebenarnya tidak masalah juga, tapi lebih enak. Nah, kalau yang melengkungan ini kebuang eman-eman, tapi tidak masalah. Nah, ini untuk menyesuaikannya di sini mulai dari bikin stick ini sudah disesuaikan. Dikira-kira ini motongnya kekuk karena terhalang tripod. Ini tebalnya seberapa itu bisa dikira-kira sesuai kebutuhan. Untuk yang mau cepat itu sebenarnya pakai alat pemotong keripik itu juga bisa, tapi harus hati-hati karena mata bilahnya itu sangat-sangat tajam. Kalau luput atau kena tangan itu mengerikan. Ini nak-nik karena di depan saya tripod, jadi tidak bebas. Nah, ini kan udah jadi stick dengan ketebalan segini, tapi ya disesuaikan aja sesuai kebutuhan, tidak harus segini juga. Lanjut dipotong ke dadu. Stick ini tadi disusun gini.
Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi emang ribet tapi asik main umpan kelapa itu. Dari ikan kecil sampai ikan besar mau makan. Terus sebenarnya juga umpan yang tergolong murah, tapi kalau sikonnya puasa atau sebelum puasa itu biasanya mahal karena apa ya, banyak yang cari buat masak. Nah, ini cara bikin bomnya. Ntar dipindah dulu. Nah, ini. Kemudian lanjut ke cara bikin jupuan atau yang ditancapkan di kail. Ini pakai kelapa muda. Ini tadi, ini kan tipis. Awalnya juga tebal seperti ini tapi dipipihkan dulu. Saya biasanya gini, ini kelapa muda yang tadi saya tunjukkan di awal video. Nah, ini kelapa dipotong, nggak usah besar-besar. Terus si kelapa ini dipipihkan. Bentar, ini dikecilin lagi biar enak motongnya. Nah, ini dipipihkan sesuai kebutuhan, pelan-pelan aja karena apa ya, empuk. Nah, ini kan udah segini. Apa kelong itu bahasanya berkurang setengahnya. Ini dipotong juga ini. Oh ya, ini tujuannya ini nanti setelah ditulup biar ndak motongi lagi, jadi udah pas gitu loh panjangnya. Bentar, daripada nanti udah nulup tapi masih motong satu kan lama. Mending gini, pas posisi besar dipipihkan dulu baru kita tulup. Nah, ini kan udah tipis. Nah, ini alatnya, ini pakai bekas antena, ada dua ya. Ini bebas, yang satunya cuma buat mendorong. Nah, ini fungsinya, ini mendorong sini. Ini bisa pakai bambu atau pakai apa terserah. Kalau yang ini disesuaikan aja besarnya. Ini pakai yang 5 mili, mungkin ukuran di bawahnya juga enggak apa-apa, yang pakai 4 milinan. Disesuaikan aja sama ikan sama kail yang dipakai. Kalau saya kan nomor 2 sampai nomor 4. Nah, itu kalau saya lihat-lihat rekomennya di ukur 5 ini. Jadi nanti ketika bermain di kail ukur 4 itu tidak terlalu kecil. Nah, ini lanjut ditulup. Nah, ini tinggal didorong, tapi kalau saya biasanya saya puter dikit gini. Nah, ini bolong. Tujuannya diputer ini ketika nanti ngelepas atau dorong itu biar ringan. Nah, ketika ini didorong, nah ringan. Tapi asal muda sih juga pasti ringan. Kelapanya pakai yang muda. Tinggal didorong, dikucek. Nah, tadi kan kalau enggak dipipihkan dulu atau dikurangin ini ketebalannya, jadi setelah ditulup gini kan masih motong itu menyesuaikan panjangnya. Tapi kalau udah dipipihkan otomatis, oh ini udah seukuran, otomatis nanti selesai nulup atau udah dicetak pakai ini udah pas, udah tinggal di esen dipakai atau di esen disimpan dulu. Misal mancingnya sore, untuk kelapanya bebas, ada yang pakai gading, ada yang pakai pasar. Kalau saya kelapa pasar aja, yang penting empuk. Soalnya kalau empuk itu udah atau lunak itu udah pasti makannya ngancing-ngancing, bisa blesek-blesek juga lambungnya. Oh ya, ini kan tak tulup beberapa, inilah langsung ditusuk 3. Nah, kalau saya biasanya 3 atau 2, karena kalau lebih dari itu biasanya nanti pas dorongnya berat. Nah, 3 gini.
udah ini dulu aja buat contoh. Nah ini jadinya seperti ini, ditaruh di plastik bisa, di tempat kayak cepuk sambal kecil itu juga bisa, tapi kalau rekomennya di plastik karena benar-benar rapat. Tinggal ini tambahkan esen. Ini posisinya pagi saya bikinnya, nanti buat mancing nanti sore. Ini saya tetesin dulu sekitar berapa ya, 7, karena ya menyesuaikan banyaknya aja, 4, 5, 6, 7. Nah jadi disesuaikan aja ini banyaknya seberapa. Itu cara ngira-ngiranya itu sekiranya semua udah terbaluri atau terlumuri dengan esen, nah itu berarti udah cukup. Nah ini nanti selama disimpan kan dia terserap sama si kelapanya, jadi aromanya nanti ketika buat mancing itu bisa awet. Nanti sampai kolam ditetesin lagi, ditambahin mungkin yo 5 atau 7 lagi biar lebih strong atau apa ya, aromanya biar keluar lagi. Nah ini penampakannya seperti ini. Ini yang dinamakan jubukan atau yang ditancapkan di kail. Kalau yang ini bomnya. Oh ya, tips menyimpan bom itu ini nanti dibasahin dulu. Misal ini kan motongnya pagi buat mancing sore ataupun habis mancing ndak habis, itu kan disimpan tak pasti di kulkas. Itu dibasahin saja, cukup basah lembab gitu, ndak usah dikum. Tapi dikum pun ndak apa-apa juga. Terus baru disimpan, karena kalau langsung gini posisi kering ndak ada airnya, nanti kelapanya jadi kuning sama ya jadi kering, beresiko berpotensi ngambang atau ngapung ketika buat ngebom nanti kalau kering itu. Jadi dibasahin dikit. Nah mungkin sekian dulu yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.